Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Anita. Kamu Halo lagi Ibu. apa, Nak? Kebetulan aku lagi baca buku sih Bu, lagi santai. Kenapa nih Bu? Kamu mau ke rumah nenek nggak, Anita? Ada apa Bu ke rumah nenek? Tiba-tiba banget. Nenek lagi sakit. Ibu minta tolong buat jagain nenek bisa? Ibu sama ayah lagi sibuk. Saudara-saudara kamu juga lagi sibuk. Boleh Bu. Kapan aku harus ke sana? Kalau kamu berangkat besok gimana, Anita? Oke deh Bu. Nanti aku siap-siap dulu ya. Ya udah, kamu siap-siap ya. Berangkat sendiri nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Bu, aku aman kok. Siap-siap sana. Ibu masih banyak urusan. Oke Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata penjajahan kemerdekaan Indonesia itu tidak semudah itu ya, dan banyak banget sejarahnya. Udah dulu deh bacanya. Aku kan mau siap-siap besok ke rumah nenek. Neng ojek kemana, Neng? Biasa mau ke rumah nenek, mau. Udah, Neng, di sini, Neng. Oh, di sini ya, Mak? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam, Kak Neta. Nenek. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ayo masuk. Ayo deh. Ayo duduk. Aneta masih lapar ya? Nenek udah siapin pisang kesukaan Aneta. Oh iya, Iya. ayo Nek, aku mau nyemil sekarang. Ya, ayo kita ke dapur. Ayo makan. Boleh Nek. Oh iya, kata ibu, nenek sakit. Nenek sakit apa? Biasa, faktor umurnya yang udah tua. Oh gitu ya Nek. Cepet sembuh ya Nek, harus jaga kesehatan juga. Oh iya, kata ibu kamu suka baca buku sejarah ya? Iya Nek, bener. Aku lagi suka baca buku. Kamu mau gak denger cerita sejarah dari nenek? Boleh Nek? Coba ambil bukunya di lemari. Di sini Nek. Ya. Yang warna putih. Ya.
Yang ini, Nek. Nah, ini sih. Ini dulu foto saat dijajah menuju proklamasi. Oh, ternyata zaman dulu kayak gitu ya, Nek. Ya. Dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah berakhir. Akhirnya Jepang sudah bertekuk lutut. Bung Syahrir, apakah berita itu benar? Iya, Kaisar Hirohito sudah menyerah. Kita tidak boleh meluangkan waktu lagi. Jika kita menunggu hadiah kemerdekaan Jepang, sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang oleh tangan kita sendiri. Bung Hatta, saya mendengar berita Kaisar Hirohito telah menyerah tanpa syarat. Jepang sudah takluk kepada sekutu. Kau mendengarnya sendiri? Ya, dari siaran BBC. Kita tidak boleh menunggu lagi. Jika kita bergerak sekarang, maka dunia ini akan melihat sebagai revolusi rakyat, bukan pemberian dari Jepang. Kita harus segera menemui Soekarno sekarang. Tapi Syahrir, kita harus berhati-hati. Bisa jadi kabar dari radio menjadi jebakan propaganda sekutu untuk memicu kericuhan. Mari, Bung. Mari. Kenapa kalian kesini? Syahrir bilang dia baru saja mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Itu benar, Bung. Kita harus segera melakukan proklamasi. Kalian terlalu terburu-buru. Saya baru saja bertemu dengan Marsikal Terauchi di Dalat. Dia telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Itu tipu muslihat, Bung. Jepang menjanjikan itu karena mereka tahu mereka akan kalah. Sekarang mereka sudah kalah. Syahrir, radio luar negeri itu adalah propaganda sekutu. Bagaimana jika itu hanyalah taktik agar kita memberontak, lalu Jepang mempunyai alasan untuk membantai kita sebelum mereka pergi? Syahrir benar, Bung Karno. Saya setuju. Kita butuh konfirmasi resmi. Saya akan mencoba menghubungi kantor militer Jepang. Baiklah kalau begitu. Saya akan menunggu kepastian dari kalian. Saya ingin bertemu Jenderal Yamamoto atau Nishimura. Saya ingin menanyakan, apakah benar Jepang telah menyerah? Kami belum menerima itu dari Tokyo. Suatu saat ini adalah satu Tokyo. Kami hanya diminta untuk menjaga keadilan. Tapi berita itu sudah tersebar di luar negeri. Kamu belum bisa memberi pernyataan. Silakan kembali. Bagaimana Hatta? Apa yang mereka katakan? Mereka bilang mereka belum tahu apa-apa. Kaisar belum memberi pernyataan apapun. Malam ini, Bung. Proklamasi harus dibacakan malam ini. Saya tidak bisa didikte oleh siapapun. Saya harus bicara dengan rekan PPKI besok pagi. Jika Bung tidak mengumumkannya sekarang, maka besok akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan massal di Jakarta. Ini leher saya. Syarat saya ke pojok itu dan bunuh saya sekarang juga. Jangan menunggu sampai besok. Tenang, tenang. Jika kalian ingin mendapatkan kemerdekaan, kalian tidak akan mendapatkannya dengan cara membunuh pemimpin kalian sendiri. Apakah kalian sanggup melawan senjata Jepang yang masih lengkap dengan tangan kosong?
Kami lebih baik merdeka daripada menjadi budak Jepang, Bung. Keluar! Musyawarahkan lagi dengan rekan-rekan kalian. Saya tidak akan berubah pikiran hanya dengan ancaman. Mengata, maaf mengganggu istirahat Anda. Keadaan di Jakarta sudah tidak aman. Mending Anda pergi dengan kami. Apa-apaan ini Karni? Kalau mau bicara politik, tunggu besok pagi di kantor. Tidak bisa, Bung. Kompetisi sedang mengejar kita. Jika tetap di sini, kita akan dalam bahaya. Dan proklamasi akan digagalkan oleh mencong senjata Jepang. Kalian ini anak muda yang tidak sabaran. Kalian membawa kami pergi tidak akan mengubah status hukum kemerdekaan. Tapi baiklah, akan kami turuti agar tidak terjadi keributan di rumah ini. Bung, keadaan Bung terancam jika tetap di sini. Angkatan Darat Jepang bisa menangkap Anda kapan saja setelah berita kekalahan mereka tersebar. Kalian terlalu terburu-buru. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan rapat PPKI besok pagi. Tidak ada PPKI, Bung. Tidak ada pengaruh Jepang di sini. Bung Hatta sudah kita jemput. Ayo kita berangkat sekarang. Mas, ada apa ini? Mengapa ramai sekali? Fat, siapkan pakaian. Karni, jika ini rencana kalian untuk memaksaku, ingatlah, kemerdekaan tidak lahir dari gertakan. Selamat datang dari Blok. Ini kalian aman. Dan kami telah bersedia untuk akses masuk. Aman dari siapa sih? Dari Jepang atau aman agar kalian bisa menyertai kami? Tempat ini sangat terpencil. Kalian memang benar-benar menyiapkan ini dengan matang. Tapi apa gunanya? Kita di sini hanya sementara. Keputusan besar harus diambil di Jakarta. Ini strategis, Bung. Pasukan pecah di sini solid. Dan saya harus segera kembali ke Jakarta untuk melaporkannya kepada Rikana. Dan kalian akan ditemani di sini dengan Sukarni. Sukarni akan menjaga kalian di sini. Katakan kepada Wikana di Jakarta agar jangan melakukan tindakan gegabah yang dapat memicu pertumpahan darah sebelum ada keputusan dari Bang. Siap, Bung. Saya berangkat sekarang. Mari, Bu. Kamu pelan-pelan. Mohon maaf, rumah saya sangat sederhana. Jakarta seperti mobil kamu agung. Tidak apa-apa Tuan Jiao, terima kasih sudah menerima kami. Bolehkah saya meminta tempat untuk menyimpan bayi saya? Kamar di sebelah kiri sudah saya siapkan. Mari silahkan. Itu pastikan air panasnya cukup karena Nana Soekarno ingin memandikan bayi dan juga siapkan teh paling wangi untuk Tuan Hatta dan juga Tuan Soekarno. Tentu Pak, saya sudah menyiapkan teh untuk mereka. Siapa sangka di rumah kita yang kecil ini kita kedatangan orang-orang besar seperti mereka.
Tuan-tuan, jika ada yang dibutuhkan katakan saja. Kami rakyat kecil tidak paham soal politik, tapi kami paham kalian sedang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuan Jiao. Ketenangan rumah Anda ini memberi kami waktu untuk berpikir lebih jernih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan. Sama-sama Tuan. Baik, tuan-tuan, jikalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kami permisi dulu. Bagus Adam. Tapi jika mereka dari Asdengklok, siapa yang akan menyesalkannya? Kita tidak bisa merdeka tanpa dokumen resmi. Tenang kawan-kawan, pos kita sekarang hanya masa. Saya sudah koordinasi dengan kelompok buruh kereta api dan kantor panggilan. Begitu tanda diberikan, seluruh jalur panggilan Jepang akan disabotase. Jakarta harus lumpuh agar proklamasi tidak diganggu. Tidak bagus kelompok. Tapi ingat, jangan sampai ada aksi senjata di sana. Karena kita tidak mau ada pembantaian di sana. Wairu, bukan saya telah kembali dari sana. Bagaimana keadaan di sana? Apakah Bung Kakak setuju membacakannya di ringan sedikit? Belum. Beliau tetap keras kepala. Beliau bilang tidak ingin membacakan proklamasi itu di tengah sawah. Beliau ingin segera kembali ke Jakarta. Dan yang lebih parah lagi, Ahmad Suwarjo. Dia telah mengetahui keberadaan kita sekarang. Di mana kalian sembunyikan Soekarno dan Hatta? Kita harus segera rapat untuk merancang teks proklamasi. Kami tidak akan melepaskan mereka, Bung Suwarjo, kecuali ada jaminan pasti bahwa proklamasi akan segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kalian menghambat sejarah. Jika mereka tetap di sana, dunia tidak akan tahu siapa yang memimpin bangsa ini. Dengarkan saya. Saya menjamin besok proklamasi akan dilakukan. Hanya janji, kami butuh jaminan yang lebih kuat, Bung. Jika besok jam 12 siang proklamasi belum dibacakan, kalian boleh datang kepada saya dan tembak kepala saya. Nyawa saya jaminannya. Apakah itu tidak cukup untukmu? Gunto, antar Pak Subarjo ke Rengas Dengklok sekarang juga. Mari, Bu. Siapa Anda? Mengapa baru datang kemari? Saya Ahmad Subarjo. Saya datang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Mereka harus segera kembali ke Jakarta malam ini. Apakah proklamasi ini bisa dilakukan tengah malam ini di sini? Tidak mungkin, sekarang sudah terlalu malam. Saya harus membawa mereka ke Jakarta dan mengumpulkan anggota PPKI terlebih dahulu. Tapi saya janji, Indonesia akan merdeka sebelum tengah hari. Lama, kami harus Menunggu besok jam 10 pagi. Jika meleset, kepala saya taruhannya. Mari biarkan saya menunggu mereka. Sampai kapan kita duduk diam begini? Matahari sudah di atas kepala. Di Jakarta, kawan-kawan kami sudah siap mati. Apa yang tunggu? Tunggu dari izin dari Jenderal Terauchi. Karni, kamu masih muda. Darahmu mendidih. Aku mengerti. Tapi negara tidak didirikan oleh teriakan di tengah sawah. Kita butuh pengakuan. Kita butuh struktur. Bung Karno, saya ini tentara peta. Anak buah saya di sini sudah saya siapkan untuk menuju di Jepang. Jika Bung umumkan sekarang, kami siap untuk menjaga Rengas Dengklok ini sampai titik darah penghabisan. Singgi, kau bisa menjaga Rengas Dengklok. Tapi apakah bisa kau menjaga seluruh Indonesia? Jika kita merdeka tanpa perhitungan, besok pagi sekutu akan datang dan menganggap kita sebagai gerombolan liar. Apakah itu yang kamu mau? Rakyat tidak peduli soal sekutu, Bung Hatta. Rakyat hanya tahu Jepang sudah kalah. Jika kita tidak ambil kesempatan ini, kita akan dianggap pengecut oleh sejarah. Pengecut? Kamu bilang aku pengecut? Aku sudah puluhan tahun di penjara dan mengalami pengasingan untuk momen ini. Aku tidak mau mengorbankan para pemuda karena kita terburu-buru. Kemerdekaan harus kita rebut dengan cara yang bermartabat. Tidak seperti pencuri di tengah malam. Lalu apa rencana Bung? Tetap menunggu PPKI? Pemuda tidak sudi, PPKI itu buatan Jepang. PPKI hanya alat, Singgi.
Yang terpenting adalah isinya, yaitu kita. Biarkan kami kembali ke Jakarta dan membereskan ini semua di sana. Mas, Sukarni, sudahlah. Suara kalian terdengar sampai dalam. Guntur baru saja tertidur. Tolong, bicara dengan kepala dingin. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, bukan? Maaf Bu, kami hanya ingin kepastian. Dengarlah Karni, aku berjanji saat kita kembali ke Jakarta dan kondisinya memungkinkan, kita akan membacakan proklamasi, tapi tidak di sini dengan cara yang seperti ini. Ada mobil mendekat. Berdebu sekali. Sepertinya itu Kunto. Siapa membawa seseorang? Siapa? Bukannya dia seharusnya sendiri? Bukan. Itu Bung Subarjo. Subarjo, akhirnya kamu sampai juga. Bung, kita harus segera kembali. Seluruh Jakarta sudah menunggu. Kita akan merumuskan naskah malam ini juga. Apakah kamu yakin Subarjo? Saya yakin, Bung. Lalu di mana kita akan merapat? Hotel Desidai sudah pasti tutup karena jam malam Jepang. Kita akan ke rumah Laksamana Maeda. Dia satu-satunya orang Jepang yang bisa menjamin keamanan kita. Rumahnya punya hak imunitas. Angkatan Darat Jepang tidak berani masuk dan menggeledah di sana. Baiklah, mari kita pergi ke Jakarta. Mari, Bung. Selamat sore tuan-tuan. Saya dengar kalian telah melalui hari yang melelahkan. Silakan gunakan rumah saya untuk bekerja. Saya akan berada di lantai atas agar tidak mengganggu kalian. Terima kasih Maeda-san. Kebaikanmu akan diingat oleh bangsa ini. Di sini kita aman. Kepetai tidak punya wewenang masuk ke kediaman perwira Angkatan Laut. Mari kita tulis naskah sekarang. Kita mulai dengan kalimat sederhana. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagian selanjutnya harus ditegaskan soal pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain harus diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cukup. Nyonya, saya bawakan segelas teh hangat. Semoga bisa menenangkan suasana malam ini. Terima kasih Sansuki. Malam ini memang tegang, tapi suasana harus tetap tenang. Semoga dengan segelas teh hangat ini dapat menenangkan suasana Nyonya. Ya, terkadang sedikit teh bisa membuat hati kita sedikit lebih tenang. Malam ini kita hanya memastikan rumah ini tetap tertib. Segala hal lain biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Tadi saya ubah sedikit, Bu.
Tempo saya tulis menjadi Tempo dan bentuknya menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang menandatangani cukup Bung Karno dan berkata atas nama bangsa Indonesia. Trimurti, mengapa kau menolak menjadi pengibar bendera? Bukankah itu sebuah kehormatan yang besar? Saya mengerti maksudnya. Namun, tugas itu terlalu besar. Ada orang lain yang melaksanakan. Saya merasa lebih tepat untuk melaksanakannya. Ini adalah bagian dari perjuangan kami. Tetapi menjadi pengibar bendera itu adalah sebuah simbol kemerdekaan. Kenapa kamu merasa itu bukan peran kamu? Simbol memang penting, tetapi saya merasa bahwa naskah yang akan dibacakan Soekarno adalah yang paling menentukan. Kita memulai dari sini, dan saya ingin berkontribusi pada bangsa ini untuk pertama kali. Menjadi pengibar bendera adalah peran utama dan simbol bagi negara ini, dan saya lebih merasa ini adalah peran saya. Saya mengerti, memang benar, setiap peran memiliki artinya masing-masing. Peran kita masing-masing harus dilakukan dengan sepenuhnya, karena ini untuk Indonesia. Trimurti, ikutlah dengan Latif dan Suhud. Bantulah mereka mengibarkan bendera kita. Oke, baiklah Bu. Ini apa sih? Ini ada apa? Aduh. Ini ada apa ini? Udah masak tiang-tiang begini. Aduh.
sebanyak ini akan datang. Justru karena ini penting, orang-orang ingin menyaksikannya sendiri. Juga tidak ada gangguan apa-apa. Ku dengar tentara Jepang masih berkeliaran di mana-mana. Yang penting hari ini kelihatan itu diperlihatkan. Setelah itu sejarah tidak dapat ditarik. Saya pernah berpikir kita akan sampai di titik ini. Kemerdekaan bukan akhir dari Perjuangan justru kini awalnya. Iya, aduh, bisa berapa nih? Siap. Siap. Oh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara. Tidak mengapa, karena aku ada yang lebih penting. Kau menjahitnya sendiri. Iya, Semoga hari ini berjalan dengan lancar. mari kita mulai pengibarannya.
pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia. Semua ini belum selesai. Belum. Kalau hanya di sini belum. Kita harus keluar sebelum Jepang bergerak. Ayo. Ayo Dik, berita harus segera disiarkan. Jangan sampai terganggu di jalan. Kita tak punya banyak waktu. Permisi, ini ada surat kiriman. Ya, terima kasih. Ini teks proklamasi. Sudah dibacakan jam 10 siang. Kita harus gerak. Semua sudah benar, Adam. Ya, sudah. Hentikan! Semua yang dikirim harus dihentikan sekarang juga. Tidak bisa, Perwira. Semua yang sudah terkirim tidak bisa dihentikan. Hentikan sekarang! Itu melanggar perintah. Yang penting sudah sebagian yang keluar. Jangan panik. Tetap lanjutkan sampai perintah resmi dijalankan. Bagian kabar sudah coba dikerjakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah airku, dari Jakarta melaporkan Indonesia telah membacakan proklamasi kemerdekaannya. Hari ini Indonesia merdeka. Ada apa? Kita harus cepat, orang-orang harus tahu hari ini. Apakah ini teks proklamasi? Ya, segera sebarkan ke depan kalian. Ambil ini dan beritahu yang lain. Jangan sampai berhenti di sini. Tapi tentara Jepang masih berjalan di sekitar sini. Tenang saja, lakukan dengan hati-hati. Kita harus memastikan semua tahu. Ada apa? Ada apa? Bawa ini ke tangga dan sebarkan. Dan katakan pada mereka bahwa Indonesia sudah merdeka. Wah, benarkah? Akhirnya hari yang kita tunggu telah tiba. Iya, sebarkan dengan cepat. Tapi ingat, hati-hati ketahuan tentara Jepang. Baik, baik, baik.
Selamat pagi juga Bu Maria. Bawa ini ke rumah-rumah anggota lain. Semua harus tahu, kemerdekaan telah diproklamasikan. Siap, Bu Maria. Kami akan segera menyebarkannya. Ingat, kalian tetap hati-hati dan jangan panik. Tapi jangan ditunda juga. Siap, Bu Maria. Proklamasi udah dibacain ya? Hah, emang iya? Iya, tadi jam 10 pagi. Kok kayak nggak ada beritanya gitu ya? Nggak ada sih. Enggak, Bu. Seperti itulah Indonesia merdeka. Perjalanan menghilangkan penjajah yang Indonesia alami selama berpuluh-puluhan tahun, dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Maka kita harus bersyukur karena Indonesia telah merdeka dan terlepas dari penjajah. Oh, gitu ya, Nek, ceritanya. Ya udah, Nek, obatnya diminum ya. Aku mau istirahat dulu di depan. Ternyata untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nggak mudah ya. Banyak sekali perjuangan yang harus dilalui. Dan rumah nenekku ini menjadi salah satu saksi perjuangan Indonesia saat masa proklamasi. Ini jam berapa? Udah siang. Nek, ini jam berapa? Jam 9. Nek, aku siap-siap dulu ya. Soalnya aku ada kelas hari ini. Nek? Ya. Aku pamit pulang dulu ya. Soalnya aku ada kelas hari ini. Nenek jaga kesehatan. Semoga nanti aku bisa kesini lagi. Kamu pulang naik apa? Biasa, Nek, naik ojek. Oke, Nek. Nanti ke depan ya. Iya.